Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Terarah. Pada kali ini channel Terarah akan memberikan informasi yang berharga bagi kita sebagai umat beragama. Nah, tema yang akan saya ambil pada kali ini adalah cara penyebaran agama yang bijak, ya. Dewasa ini kita sering melihat, ya, atau kita sedih ketika ada berita-berita tentang kristenisasi, islamisasi, atau hinduisasi dan yang lain-lainnya. Kenapa berita-berita itu muncul di negeri kita? Karena memang di antara umat beragama itu ada yang menyebarkan ke agama yang lain itu dengan cara yang tidak baik. Artinya tidak baik itu dalam ukuran hukum pemerintah kita. Artinya umat beragama sering menyebarkan kepada orang yang sudah beragama, ya. Padahal dalam undang-undang negeri kita ini menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama itu dilarang. Tapi kenapa di antara umat beragama banyak yang melanggar? Ya. Nah, jadi disitulah beradu, ada isu kristenisasi, ada isu islamisasi, dan itu memang ada, ya, isu itu bukan no way. Kenapa? Karena orang-orang yang penggiat dakwah itu, penggiat menyebarkan agama itu ada, cuma skalanya kecil sehingga masyarakat pada umumnya tidak tersentuh atau tidak mengenali, sehingga seolah-olah tidak ada padahal ada, ya. Nah, cuma yang harus kita pikirkan, beragama itu harus damai. Cara menyebarkan agama itu harus berdasar pada tadi peminatan orang yang tersebut. Jadi jangan sampai misalnya menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama dengan door to door. Misalnya orang Kristen menyebarkan ke orang Islam yang sudah beragama Islam dengan cara pemaksaan, dengan cara brainwash, dengan cara ekonomi, dengan cara harta. Nah, ini nggak baik. Berjuga ketika orang Islam menyebarkan agama ke yang lain, misalnya cara-cara yang tidak elok, itu juga jangan dilakukan. Nah, di sini harus kita benar-benar memerangi cara beragama yang tidak sesuai dengan koridor hukum. Walaupun ada misalnya dari contoh Kristen, orang Kristen menyebarkannya itu ke umat beragama lain itu yang sudah beragama, alasannya ya karena hanya mewartakan. Nah, ini yang tidak ada titik temu, ya. Jadi ketika sudah masuk ke dalam ruang publik, maka yang berbicara itu adalah hukum negara, ya, bukan hukum agama. Kalau hukum agama itu ranahnya masih komunitas sendiri. Ketika disebarkan, karena situ ada undang-undang, ada hukum yang berbicara, maka kita harus memperhatikan koridor hukum yang dibuat oleh kekuasaan itu yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kenapa? Kalau tidak mengacu pada ini, maka bahaya, ya. Cara penyebaran agama itu bisa perang, itu bisa saling tindih, bisa saling adu jotos. Nah, sebagaimana kita lihat di Israel itu, ya, Israel Palestina itu perang aja. Apakah kita mau di Indonesia seperti itu hanya gara-gara ingin menyebarkan agamanya seolah-olah atas nama panggilan Tuhan? Nah, ini harus kita koreksi. Karena cara penyebaran agama yang tidak elok seperti itu membahayakan. Bukan hanya dalam arti orang tersebut, juga citra agamanya itu, ya. Makanya kita sebagai muslim tetap berdakwah dengan bijak, dengan santun, tidak memaksa, tidak membuat suatu perendahan terhadap agama lain, tidak membuli, tidak menghina penyembahan agama lain walaupun secara teologi berbeda dengan kita, ya. Begitu juga orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, ketika menyebarkan agama, tolong, ya, patuhi koridor pemerintah. Makanya sering kita lihat ada isu pembongkaran gereja. Nah, ada pembongkaran masjidnya, itu isu-isu itu walaupun ada, itu karena didasari tadi ada unsur kebencian dan ada unsur yang tidak terbuka terhadap penyebaran terhadap pesatnya agama lainnya. Misalnya seorang penganut Kristen yang mayoritas di Indonesia bagian timur, nah, itu jangan berprasangka buruk atau melihat kalau ada misalnya orang yang menyebarkan agama Islam misalnya atau Hindu Buddha ke orang Nasrani, orang Kristen di bagian timur, itu harus melihat apakah seperti itu. Nah, kalau dia misalnya pemaksa, nah, ini harus dilaporkan ke pihak yang berwajib atau minimal diingatkan oleh RT RW supaya dia cara beragamanya caranya bijak. Kenapa?
kalau kita cara beragama atau kalau kita menyebarkan agama itu dengan santun, dengan elok dan indah, itu akan menemukan intinya. Artinya orang lain yang beragama yang tadinya tidak beragama itu bisa berpindah karena dengan jalan damai itu. Jadi cara beragama yang bijak itu adanya dialog ya, dialog antar umat yang berbeda nanti. Nah dari dialog itu kalau ada di antara mereka yang tertarik terhadap ajaran agama yang baru, nah dia ingin mengikrarkan, itu nggak apa-apa. Jadi konversi agama itu adalah sesuatu yang biasa dan itu misalnya hasil dari penyebaran agama. Jangan sampai penyebaran agama itu membuat penderitaan atau penyiksaan orang yang pindah agama itu. Jadi orang pindah agama karena dipaksa, dibenbros, gara-gara dia menyebarkannya misalnya awal-awal dengan penekanan, ini adalah dilarang oleh pemerintah kita. Jadi mudah-mudahan cara penyebaran agama di negeri kita yang plural ini menghindari penyebaran agama yang sifatnya semaunya dia gitu, semuanya konsep ajaran agamanya. Karena kita di negara yang plural, makanya negara mengatur ya, walaupun ada boleh silakan menyebarkan berita kepada orang yang sudah berat, tapi itu bertentangan dengan apa kebijakan pemerintah kita. Yang kita patuhi, kita dalam Islam adalah patuh kepada ajaran Islam, Allah, patuh kepada Nabi, juga patuh kepada Umaro. Nah ini 3 prinsip ini ketika menyebarkan agama Islam harus dipatuhi oleh setiap para penyebar Islam. Kalau dalam Islam pendakwah, kalau dalam Kristen misionaris ya. Nah ini jangan sampai ya orang-orang sudah pemahamannya rendah, lalu hartanya rendah, miskin tuh dikejar untuk pindah agama dengan paksa. Nah ini harus kita waspadai. Jadi ketika ada terjadi maka kita harus mengadvokasi mereka ya. Nah demikian saja. Mudah-mudahan cara beragama di negeri kita ini dengan santun, bijak, sehingga kehidupan beragama normal, senormal-normalnya, dan Indonesia tetap berada pada koridor yang damai. Sebagai akhir, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.